Gaji boleh jadi sedikit, tapi Allah bisa membuka beragam cara yang terpikir maupun tidak terpikirkan. Karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah yang pasti sedang memperhatikan kita dan memberi kemampuan kita bisa ibadah Jumat benar-benar ridho kepada kita semua. Ibadah ini bisa menjadi jalan ampunan bagi seluruh dosa kita. Ibadah ini menjadi jalan terbukanya kemudahan bagi urusan-urusan kita. Dan semoga ibadah ini jadi amal soleh untuk bekal kepulangan kita. Hadirin, manusia pasti ingin tiga hal: bahagia, mulia, selamat. Tidak ada di antara kita yang ingin menderita. Tidak ada juga yang ingin jadi manusia hina. Dan kita semua tidak mau jadi manusia celaka, baik dunia maupun akhirat. Kehidupan yang baik di dunia dan mendapat surga, itulah sebetulnya cita-cita bagi orang yang beriman. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana hidup yang hayatan thayyibah, hidup yang baik itu. Hidup yang bahagia, tenang, ibadah bisa bagus, rezekinya cukup. Dia perlu dicukupi oleh Allah, tidak diperbudak keinginan, selalu puas di hatinya, banyak bersyukur, ibadahnya lancar dan ternikmati. Di mana? Apakah bahagia itu karena harta? Tidak. Apakah bahagia karena gelar? Tidak. Apakah bahagia karena jabatan kedudukan? Tidak. Apakah bahagia karena popularitas? Tidak. Apakah bahagia karena memuaskan nafsu, syahwat, berzina, dan kelakuan syahwat lainnya? Pasti tidak. Bahagia itu surat An-Nahl 97 yang dibaca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia. Dunia berikut isinya hanya casing, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, hanya casing. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, baik soleh tidak soleh, kasih saja dunia ini.
karena tidak membawa kebahagiaan dan tidak juga bisa dibawa masuk ke liang lahat. Bahagia adalah karunia Allah bagi orang yang menjadikan kesibukannya jadi amal soleh. Berumah tangga adalah amal soleh, bekerja adalah amal soleh, belajar adalah amal soleh, mendidik istri, anak adalah amal soleh, bisnis adalah amal soleh, olahraga adalah amal soleh. Kalau diniatkan semuanya jadi amal soleh, di sanalah Allah akan memberikan kebahagiaan. Amal soleh cuma 2 syaratnya, ringan sekali, hanya 2. 1, niatnya benar-benar ikhlas. Makin ikhlas makin bahagia. Kurang ikhlas kurang bahagia. Tidak ikhlas pasti tidak bahagia. 1 niat, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, caranya. Kalau niatnya sudah betul tapi caranya salah, tidak jadi amal soleh. Caranya benar tapi niatnya salah, tidak jadi amal soleh. Menghafal Quran, niatnya ria, ingin dikagumi orang sebagai qori'ah, sebagai hafiz-hafizah, jamin tidak bahagia walaupun Qurannya hafal. Berangkat umroh, haji, hanya ingin dikagumi orang sebagai orang yang diberi gelar haji, walaupun hajinya manasiknya benar, niatnya salah, tidak diterima. Membangun masjid, bangun pesantren, sedekah sana sini, beasiswa, tapi niatnya ingin dikagumi orang sebagai dermawan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Harus satu niatnya, lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, aktivitas hidupku, mati pun semata-mata karena Allah. Ini gerbang utama bahagia. Semakin ingin dipuji, semakin ingin dikagumi, semakin ingin dihormati manusia, semakin ingin diperlakukan manusia spesial, semakin ingin diagung-agungkan, hakul yakin tidak bahagia. Karena niatnya tidak ikhlas sama sekali. Kenapa Bapak sabar mendidik keluarga, padahal istri misal kurang begitu patuh, tapi Bapak tetap bersikap baik? Karena bagi saya mendidik keluarga adalah amal soleh. Perkara istri jadi baik, anak jadi baik, itu adalah Allah yang membulak-balik hati. Saya tidak bisa membulak-balik hati. Saya sebagai suami hanya berusaha berniat lurus dan beramal benar. Perkara istri dan anak-anak menjadi baik, Allah lah yang kuasa membulak-balik hati. Kita tidak kuasa membulak-balik hati siapapun. Kenapa saudara karyawan kerjanya jujur, disiplin? Apakah saudara ingin naik pangkat? Apakah saudara ingin karirnya cemerlang? Tidak. Saya bekerja jujur, bekerja disiplin, benar, karena bagi saya bekerja adalah amal soleh. Allah memerintahkan agar berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, Allah sesungguhnya mencintai orang yang berbuat baik. Selesai. Perkara rezeki, perkara karir, perkara jabatan, Allah yang akan mengatur. Kalau kita lurus, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Al-Ankabut 69. Nggak ada ragunya.
Kalau kita benar niatnya, benar caranya, demi Allah dunia akan ketemu dengan kita, dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kebaikan bagi diri, bagi akal, bagi hati, bagi jasad, bagi keluarga, bagi yang lain, bagi dunia, bagi akhirat. Barokah. Tidak penting bagi kita jadi orang kaya, tidak penting sama sekali. Yang penting kita dititipi rezeki yang berkah. Cukup untuk diri, cukup untuk sedekah, cukup nolong orang, cukup. Tidak ada kaitan dengan kaya harta, yang pasti kaya hati. Kaya harta, hatinya miskin, korupsi, mencuri, menggarong, tamak. Rezeki yang barokah, gak kepikir untuk licik, jamin akan cukup. Tidak lelah batin ini. Niat bekerja yang baik adalah amal soleh. Niat bekerja yang jujur adalah amal soleh. Rezeki ada jalannya sendiri. Tidak harus kita melakukan ini langsung ketemunya dari jalan kita kerja. Tidak harus. Tidak harus berupa gaji selalu. Gaji boleh jadi sedikit, tapi Allah bisa membuka beragam cara yang terpikir maupun tidak terpikirkan. Karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak barokah rezekinya, tidak jadi amal soleh kerja kita. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur ketika menjemput rezekinya. Tidak punya syukur ketika sudah diberi. Tidak punya sabar ketika sedang ditahan oleh Allah. Tidak ada yang meleset. Kalau Allah mau memberi kepada kita, pasti ketemu tanpa bisa dicegah, dihalangi siapapun juga. Kalau niat bisnisnya amal soleh, tidak akan baik kepada klien hanya supaya dia beli. Mau beli, mau tidak beli, itu urusan Allah yang menggerakkan. Yang penting niatnya lurus, kerjanya baik, jujur. Tidak dibeli tetap dapat pahala. Masya Allah. Nikmat sekali bagi orang yang fokus kepada keikhlasan dan cara-cara yang benar. Tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat. Oleh karena itu tidak usah terpikir korupsi, licik, curang, tidak perlu. Lurus saja, lurus saja. Akan ketemu dengan kita. Walaupun tidak terbayang rezekinya akan cukup, tidak apa-apa. Allah akan mencukupi. Allah tahu keperluan kita, keperluan keluarga kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang yakin kepada Allah, pasti dicukupi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak salah fokus dalam hidup ini. Fokuslah punya niat yang lurus, fokuslah all out, ikhtiar yang maksimal di jalan yang Allah sukai. Insya Allah akan tertemu. Tidak ada yang tertukar dari janji Allah. Barang siapa yang man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia yakin ke Allah, Allah benar-benar akan mengaruniakan kehidupan yang baik. Barakallahu li wa lakum.